Untuk menghindari dipaksa menikah oleh ibuku, aku berencana menambahkan sahabatku ke grup obrolan keluarga untuk berpura-pura menjadi pacarku. Tapi jempolku salah sasaran dan malah mengundang bosku, si Ratu S. Yang namanya saja sudah menakutkan bagi para pria dewasa. Dan sekarang aku menatap pembayaran Venmo $1.000 yang langsung muncul di obrolan, diikuti pesan darinya. Terima kasih, Bu Cole. Yang bisa kulakukan hanyalah membuka LinkedIn. Sudah waktunya mencari pekerjaan baru di planet lain. Eden, kapan kau akan membawa pacar pulang? Apa kau mencoba mengirimku ke liang kubur dengan penyesalan? Suara ibuku meledak dari speaker ponselku. Serangan sonik yang cukup kuat untuk diklasifikasikan sebagai senjata kelas militer. Itu membuat telingaku berdengung. Aku memegang ponsel dengan tangan terentang, menatap langit-langit dengan tatapan kosong seorang pria yang benar-benar menyerah pada hidup. Bu, aku baik-baik saja. Kau tidak bisa terburu-buru dalam hal ini. Baik-baik saja. Kau sudah mencari selama 3 tahun. Anak tetangga sudah masuk TK dan kau masih saja memberiku nasihat tentang takdir. Dengar ya, Ethan Cole, kalau kau tak membawa pulang seorang wanita untuk Thanksgiving tahun ini, jangan repot-repot pulang sama sekali. Klik. Dia langsung menutup telepon tanpa ampun. Namaku Ethan Cole, dan aku hanyalah roda gigi lain dalam mesin perusahaan, saat ini sedang menghadapi krisis terbesar dalam hidupku. Bukan tenggat waktu proyek yang akan datang atau pemotongan gaji. Itu adalah ultimatum seorang ibu. Aku ambruk di sofa, merasa seperti jiwaku telah dikeruk dengan sendok melon. Bawa pulang seseorang atau aku harus mencari seseorang? Hidupku adalah siklus bekerja dengan jam kerja yang gila dan bersantai dengan bermain video game. Satu-satunya wanita yang berinteraksi denganku adalah petugas kebersihan di kantor dan bos baruku, yang baru saja dipindahkan. Hanya memikirkan dia saja membuatku merinding. Queen Davenport alias Ratu S. Dia menjadi direktur di usia 27 tahun, diberkahi dengan penampilan yang bisa meluncurkan 1000 kapal di hati yang sedingin ruang server. Di hari pertamanya, dia berubah menjadi manajer proyek yang begitu ganas hanya karena kesalahan ketik dalam presentasi PowerPoint sehingga dia mempertanyakan keberadaannya sendiri di ruang konferensi. Aku ajak dia kencan. Apakah aku gila? Aku masih punya beberapa tahun yang baik tersisa. Terima kasih. Tepat ketika aku tenggelam dalam keputusasaan, ponselku rusak. Itu teman terbaikku, Kevin. Astaga, Ratu Ibu kembali berkuasa. Aku mengiriminya hadiah berupa seekor oposum yang tanpa katatonik. Kev, kurasa ini akhir dari segalanya bagiku. Tenanglah, kawan. Ini bukan masalah besar. Aku punya rencana. Semenit kemudian, rencana Kevin yang brilian namun setengah matang muncul di layarku. Itu sederhana dan sangat tidak etis. Kev akan mengubah foto profilnya menjadi gambar gadis anime yang imut, mengubah nama WhatsApp-nya menjadi Tiffany, dan aku akan menambahkannya ke obrolan grup keluargaku. Aku akan memberitahu ibuku bahwa dia adalah pacarku jarak jauh. Itu akan memberiku waktu, setidaknya sampai setelah Thanksgiving. Kemudian kami akan putus secara damai dan baik-baik saja. Aku menatap pesan, kau berhasil, kawan. Hadiah yang dikirim oleh pria setinggi 188 cm dan berat 90 kg itu. Aku menelepon sahabatku dan merenungkan pilihan hidupku. Rencana itu terdengar seperti tiket sekali jalan ke neraka, tetapi saat ini itu satu-satunya tiket yang kumiliki untuk pergi ke neraka. Sambil menarik napas dalam-dalam, aku membuka obrolan grup yang diberi nama mengerikan, pengadilan kerajaan keluarga Cole, dan mengulurkan tanganku ke arah jurang. Bu, aku punya kejutan untukmu. Ketikku, mencoba menguji reaksinya. Seperti yang diduga, dia membalas dalam hitungan detik. Seperti yang kau harapkan, kau sudah punya pacar. Berbagai bibiku langsung muncul online. Eden punya pacar. Tambahkan dia ke obrolan. Biarkan bibimu Carol melihatnya. Waktunya tepat. Aku mengetuk ikon plus di bagian atas layar untuk mengundang anggota baru. Aku menemukan kontak Kevin. Foto profilnya sekarang adalah karakter anime berambut merah muda, dan namanya diubah menjadi Tiffany. Ini dia. Aku memilih namanya dan menggerakkan ibu jariku untuk mengetuk konfirmasi. Namun, dalam sepersekian detik sebelum jari saya menyentuh layar, sebuah notifikasi dari saluran Slack perusahaan saya muncul, menyebabkan layar tersendat sesaat. Saat saya menyadari apa yang terjadi, ibu jari saya sudah menekan layar. Layar kembali normal dan pesan sistem muncul di obrolan. Eden Cole mengundang Ki ke grup. Ki, siapa sih Ki itu? Rasa takut yang mencekam menyelimuti saya. Saya buru-buru mengetuk profil Ki, avatar minimalis berwarna hitam pekat. Tidak ada postingan publik, tidak ada bio, hanya satu huruf saja. Ki, pikiran saya berpacu dan keringat dingin mengucur di dahi saya. Di seluruh daftar kontak saya, hanya ada satu orang dengan avatar dan inisial itu. Tangan saya mulai gemetar saat saya membuka profil detail Ki. Nama kontak yang saya simpan, Queen Davenport. Boom, dunia saya menjadi gelap. Saya baru saja menambahkan bos saya, si hiu korporat berdarah dingin Queen Davenport, ke obrolan grup pribadi keluarga saya. Otak saya mati selama 3 detik penuh. Ketika kembali berfungsi, setiap sel di tubuh saya berteriak hal yang sama. Lari, tinggalkan negara ini, tinggalkan planet ini. Aku meraba-raba ponselku, mencoba mengeluarkannya dari grup sebelum ada yang menyadari. Tapi refleks ibuku, seperti biasa, lebih cepat daripada keinginanku untuk hidup. Sebuah notifikasi Venmo berwarna merah terang dan sangat besar muncul di layar. Notifikasi pembayaran itu hanya berisi 4 kata untuk calon menantuku. Aku menatap notifikasi itu, jantungku berhenti berdetak. Jangan terima. Kumohon, demi Tuhan, jangan terima. Anggap saja kau tidak melihatnya. Tapi kenyataan adalah majikan yang kejam. Sedetik kemudian, notifikasi sistem. Ki menerima pembayaranmu. Semuanya menjadi gelap. Aku hampir pingsan di sofa. Semuanya sudah berakhir. Ini bukan masalah yang bisa kuselesaikan dengan pindah ke planet lain. Aku akan membutuhkan alam semesta yang benar-benar baru. Suara ibuku yang gembira langsung memenuhi obrolan. Sebuah memo suara berdurasi 60 detik penuh. Aku mengetuknya, tanganku gemetar. Oh, sayang, kau pasti pacar Eden. Kau menerimanya begitu cepat. Anak laki-laki
laki-laki ini, dia tidak pernah memberitahu kita apapun. Meringkasmu selama ini. Jangan dengarkan sepatah kata pun yang dia ucapkan. Jika dia pernah membuat masalah, beritahu aku dan aku akan mematahkan kakinya. Bibi Carol, selamat datang. Selamat datang. Dia sepertinya orang yang cerdas. Bibi saya yang lain, ambil uang itu segera. Aku menyukainya. Eden, seleramu bagus. Aku benar-benar mati rasa, jari-jariku gemetar. Aku membuka obrolan pribadi dengan Queen, bersiap untuk mengetik permintaan maaf yang paling menyedihkan dan memilukan sepanjang hidupku. Queen, Nona Davenport, dengarkan. Aku sangat menyesal. Sebelum aku selesai menyusun permohonanku untuk belas kasihan, ikon obrolannya menyala. Dia membalas, jantungku berdebar kencang saat aku menunggu kalimatku. Aku membukanya. Dua kata, tidak apa-apa, diikuti oleh pesan lain. Aku telah menerima uangnya. Itu akan dipotong dari bonus bulan ini. Oke, memotong gajiku jauh lebih baik daripada eksekusi singkat. Aku baru saja mulai bernapas lagi ketika aku melihatnya. Di obrolan grup keluarga, avatar Ki hitam pekat itu muncul dengan pesan baru. Queen, terima kasih, Bu Cole. Dia sangat baik. Pesan itu diikuti oleh emoji pipi merah. Pupil mataku melebar karena terkejut. Aku menatap emoji pipi merah itu, merasa seluruh pemahamanku tentang alam semesta diseret ke gang belakang dan dipukuli tanpa ampun. Apakah ini benar-benar Queen Davenport? Wanita yang 3,887 bisa membuat seorang eksekutif senior menangis di rapat dewan direksi? Apakah dia mampu menggunakan emoji pipi merah? Aku pasti berhalusinasi. Aku mencubit pahaku dengan keras. Aduh, rasa sakit yang tajam itu menegaskannya. Ini nyata. Ibuku jelas terpikat oleh satu kalimat itu. Sebuah memo suara 60 detik lainnya muncul. Oh, gadis yang manis. Siapa namamu? Sayang, di mana kamu bekerja? Apakah kamu di perusahaan yang sama dengan Eden? Aku dengan panik mengirim pesan pribadi kepada Queen. Nyonya Davenport, aku mohon, jangan dijawab. Katakan saja kamu teman dan aku menambahkanmu secara tidak sengaja. Queen, tidak sengaja. Lalu bagaimana aku menjelaskan mengapa aku menerima uang ibumu? Aku akan mengembalikannya 2 kali lipat. Tidak, 3 kali lipat. Queen, sudah terlambat. Dan kemudian di obrolan keluarga itu, aku melihat balasannya. Namaku Queen, Nyonya Cole, dan ya, kami bekerja di perusahaan yang sama. Aku seorang desainer. Dia bahkan mengarang pekerjaan untuk dirinya sendiri. Seorang desainer, Bu, satu-satunya hal yang kau rancang adalah pemecatan karir orang. Ibuku semakin senang. Oh, seorang desainer. Itu luar biasa. Tipe kreatif. Queen, sayang, katakan padaku, bagaimana kabar Ethan di tempat kerja? Apakah dia bersikap baik? Dia tidak menyulitkan karyawan baru, kan? Jiwaku hampir keluar dari tubuhku. Ini dia. Dia akan menggunakan kesempatan ini untuk menyiarkan secara publik semua dosa profesionalku. Makan siang yang panjang, keterlambatan sesekali. Suatu kali dia mungkin mendengar aku mengeluh tentangnya. Aku sudah bisa melihat masa depanku. Aku diikat di kursi, dimarahi habis-habisan oleh ibuku. Aku memejamkan mata, menantikan kelegaan dari kematian. Semenit kemudian, ponselku bergetar. Itu balasan dari Queen. Anda bisa tenang, Nyonya Cole. Eden adalah bintang di kantor. Dia pekerja keras, proaktif, dan selalu bersedia membantu rekan-rekannya. Karyawan teladan sejati. Aku langsung tersadar, membaca ulang pesan itu 3 kali. Karyawan teladan, Eden, apakah dia membicarakan aku? Sejak kapan aku menjadi seperti itu? Saat aku masih terhuyung-huyung, pesan pribadi lain dari Queen muncul. Screenshot penghargaan karyawan terbaik bulan ini. Jika kau tidak mendapatkannya, kau tahu apa yang akan terjadi. Dia bukan Ratu Es. Dia adalah iblis. Sejak malam itu, hidupku terpecah menjadi 2 realitas yang sama sekali berbeda. Di siang hari di kantor, aku adalah bawahan Queen Davenport, seorang koordinator proyek rendahan, gemetar di bawah tatapan dinginnya. Di malam hari, di istana kerajaan keluarga Cole, aku tiba-tiba menjadi pacarnya yang tampan, bijaksana, dan penuh perhatian. Dan Queen, seorang aktris yang begitu hebat hingga pantas mendapatkan Oscar, dengan sempurna menjalani kehidupan gandanya. Dalam obrolan grup, dia menciptakan persona yang sempurna. Seorang desainer yang lembut dan perhatian dari latar belakang sederhana, bekerja keras untuk meraih kesuksesan di dunia. Ketika ibu saya membagikan tautan ke artikel tentang manfaat kesehatan kale, Queen akan menjadi orang pertama yang menyukainya, berkomentar, saran yang bagus, Bu Cole. Mencatat, ketika keponakan kecil saya memposting foto sertifikat mengejanya, dia akan mengirimkan hadiah, kamu bintang, yang tepat waktu bersama dengan pembayaran VMO sebesar $50. Dia bahkan berhasil mengingat ulang tahun semua bibi saya, selalu mengirimkan ucapan selamat pagi di pagi hari. Hanya dalam beberapa hari, Queen, atau lebih tepatnya Queen tersayang kami, menjadi anggota paling populer di obrolan grup keluarga kami. Statusnya dengan cepat mendekati status ibu saya, dan saya menjadi target nomor 1 keluarga. Eden, ada apa denganmu? Queen mengirimimu pesan selamat pagi dan kamu belum membalas selama setengah jam? Apa kamu tidak mencintainya lagi? Eden, Queen bilang dia merasa agak kurang enak badan. Kenapa kau tidak membawakannya sup? Apa kau benar-benar seorang pria? Eden, Queen mengunggah di Facebook bahwa dia ingin menonton film superhero baru itu. Dan kau, tidak ada apa-apa. Pantas saja kau jomblo begitu lama. Aku menatap ponselku, ingin menangis. Demi Tuhan, pesan selamat pagi dari Queen bukanlah selamat pagi. Itu adalah pesan, aku ingin proposal terakhir dari Nina M ada di mejaku atau kau dipecat. Alasan dia merasa kurang enak badan adalah karena dia begadang sampai jam 3 pagi mengobrol dengan ibuku tentang pengobatan herbal, melatih suaranya untuk rapat pagi. Dan yang ingin dia lihat di Facebook bukanlah film. Itu adalah laporan analisis industri tentang tren box office dengan keterangan, pergeseran pasar yang menarik untuk diperhatikan. Aku sedang dijebak. Bagian terburuknya adalah sandiwara ini mulai merembes dari dunia digital ke dunia nyata. Suatu sore, aku sedang di mejaku berusaha keras untuk terlihat sibuk ketika sebuah pesan dari Queen muncul. Di bawah, ibumu mengirim
mengirimimu sesuatu. Jantungku berdebar kencang. Aku berlari ke lift. Di sana ada Queen berdiri di dekat pintu masuk perusahaan di samping sebuah kotak kardus besar bertuliskan Taste of Texas Barbecue Bonanza. Kurir pengantar barang itu menatapku dengan penuh kekaguman. Hei, pacarmu hebat. Kotak ini berat sekali, tapi dia bersikeras menunggu di sini bersamamu. Queen menatapku, wajahnya yang tanpa ekspresi jelas menyampaikan satu hal. Jika kau tidak memindahkan kotak ini dalam 5 detik berikutnya, kau akan mati. Aku bergegas mendekat, mengangkat kotak itu dengan susah payah. Nyonya Davenport, ini, ibuku. Aku memulai, mengoreksi diri sendiri. Kata ibuku untuk membantu calon menantunya menambah berat badan. Queen berkata datar. Kau ambil saja, bawakan aku sebagian besok. Siap, dia sap. Dengan 2 kata itu, dia berbalik dan pergi, meninggalkanku hanya dengan siluetnya yang mengesankan dan sekotak daging mentah. Aku langsung tersadar, membaca ulang pesan itu 3 kali. Karyawan teladan? Eden? Apakah dia membicarakan aku? Sejak kapan aku menjadi seperti itu? Saat aku masih terhuyung-huyung, pesan pribadi lain dari Queen muncul. Screenshot penghargaan karyawan terbaik bulan ini. Jika kau tidak mendapatkannya, kau tahu apa yang akan terjadi. Dia bukan Ratu Es. Dia adalah iblis. Sejak malam itu, hidupku terpecah menjadi 2 realitas yang sama sekali berbeda. Di siang hari di kantor, aku adalah bawahan Queen Davenport, seorang koordinator proyek rendahan, gemetar di bawah tatapan dinginnya. Di malam hari, di istana kerajaan keluarga Cole, aku tiba-tiba menjadi pacarnya yang tampan, bijaksana, dan penuh perhatian. Dan Queen, seorang aktris yang begitu hebat hingga pantas mendapatkan Oscar, dengan sempurna menjalani kehidupan gandanya. Dalam obrolan grup, dia menciptakan persona yang sempurna. Seorang desainer yang lembut dan perhatian dari latar belakang sederhana, bekerja keras untuk meraih kesuksesan di dunia. Ketika ibu saya membagikan tautan ke artikel tentang manfaat kesehatan kale, Queen akan menjadi orang pertama yang menyukainya, berkomentar, saran yang bagus, Bu Cole. Mencatat. Ketika keponakan kecil saya memposting foto sertifikat mengejanya, dia akan mengirimkan hadiah, kamu bintang, yang tepat waktu bersama dengan pembayaran VMO sebesar $50. Dia bahkan berhasil mengingat ulang tahun semua bibi saya. Selalu mengirimkan ucapan selamat pagi di pagi hari. Hanya dalam beberapa hari, Queen, atau lebih tepatnya Queen tersayang kami, menjadi anggota paling populer di obrolan grup keluarga kami. Statusnya dengan cepat mendekati status ibu saya. Dan saya menjadi target nomor 1 keluarga. Eden, ada apa denganmu? Queen mengirimimu pesan selamat pagi dan kamu belum membalas selama setengah jam? Apa kamu tidak mencintainya lagi, Eden? Queen bilang dia merasa agak kurang enak badan. Kenapa kau tidak membawakannya sup? Apa kau? Pastikan Eden menyiapkannya untukmu. Jika dia tidak merawatmu dengan baik, beritahu ibu. Ia menyelesaikan rekaman, mengangkat alisnya, dan menatapku. Apakah ibu perlu menelepon ibumu dan melaporkan kualitas perawatanmu? Aku langsung menyerah. Tidak, itu tidak perlu, Nona Davenport. Saya akan melakukannya. Saya akan memberimu makan. Pasrah pada nasibku, aku mengambil garpu, menusuk sepotong brisket, dan dengan gemetar menempelkannya ke bibirnya. Nona Davenport, buka mulutmu. Wajahku terasa panas. Aku belum pernah merasa begitu dipermalukan sepanjang hidupku. Queen dengan anggun membuka mulutnya dan menggigitnya. Kemudian alisnya yang sempurna sedikit berkerut. Hatiku hancur. Semuanya sudah berakhir. Rasanya mengerikan. Ia hendak melemparkannya ke wajahku. Asin, komentarnya. Oh, maafkan aku. Lain kali aku akan lebih baik. Lain kali lebih banyak gertakan. Hah, enak, katanya sambil menggigit lagi. Aku menawarkannya. Lakukan lagi besok. Aku merasa kakiku seperti jeli saat berjalan keluar dari kantornya. Aku baru saja terduduk di kursiku ketika rekan kerjaku, Dev, mendekatiku. Wajahnya penuh rasa ingin tahu. Eden, kawan, kau di sana lebih dari setengah jam. Apa yang kau bicarakan dengan si Ratu Es itu? Apa yang bisa kukatakan? Aku sedang membicarakan keadaan tragis hidupku sendiri. Sebelum aku bisa menjawab, beberapa rekan kerja wanita dari seberang ruangan bergegas menghampiri. Eden, apa yang terjadi pada lehermu? Salah satu dari mereka bertanya, sambil menunjuk dengan ekspresi ngeri. Secara naluriah, aku menyentuh leherku. Agak sakit. Aku mengeluarkan ponselku dan beralih ke kamera selfie. Di sisi leherku ada tanda merah yang jelas. Itu persis seperti bekas ciuman. Pikiranku kosong. Dari mana asalnya? Oh, benar. Itu karena bergulat dengan kotak daging berat yang bodoh itu. Tepi tajam kardus itu pasti menggoresku. Saat aku hendak menjelaskan, seorang rekan kerja lain tersentak dramatis. Ya Tuhan, Eden, kau dan Miss Davenport, kalian berdua. Dia menunjukku, lalu kembali ke kantor Queen. Wajahnya berteriak. Keberuntunganku telah datang. Seketika, semua mata di departemen tertuju padaku. Aku membuka mulutku, tetapi tidak ada kata yang keluar. 1000 penjelasan pun tidak akan cukup untuk menjelaskan ini. Ini bukan, ini, kami mengerti, kawan. Dev menepuk bahuku dengan keras, senyum lebar di wajahnya. Pantas saja bos benar-benar tersenyum di rapat pagi ini. Kaulah alasannya. Aku, Queen Davenport tersenyum di rapat,
Rasanya seperti membeku. Sebelum aku bisa memproses informasi baru ini, aku melihat Queen keluar dari kantornya. Di tangannya, dia memegang termos merah mudaku. Seluruh kantor terdiam. Dia berjalan langsung ke arahku, mengabaikan semua orang, dan meletakkan termos itu di mejaku. Rasanya enak. Lalu dia berhenti, pandangannya tertuju pada leherku. Semua orang menahan napas. Aku merasa seperti akan mati lemas karena tegang. Queen mengulurkan jari rampingnya dan dengan lembut, sangat lembut, menyentuh bekas merah itu. Seluruh tubuhku menjadi kaku. Dia mendekat ke telingaku, suaranya berbisik, hanya aku yang bisa mendengarnya. Lain kali, buat lebih gelap. Dan dengan itu, dia berbalik dan bunyi, klik-klak, tumit sepatunya bergema dalam keheningan yang mengejutkan saat dia berjalan pergi, meninggalkanku seperti orang mati. Setidaknya secara sosial. Setelah insiden bekas ciuman itu, statusku di perusahaan berubah 180 derajat. Sebelumnya, rekan-rekanku memandangku dengan iba, jiwa malang yang bekerja keras di bawah Ratu Es. Sekarang, mereka memandangku dengan hormat, pahlawan pemberani yang entah bagaimana telah menjinakkan naga. Aku menjadi legenda perusahaan. Eden, kau harus berbagi rahasiamu. Bagaimana kau bisa mendapatkan dewi seperti Queen Davenport, bro? Apakah kau diam-diam pewaris kekayaan besar? Apa ceritamu? Aku tidak punya pembelaan. Apa yang bisa kukatakan? Bahwa itu semua adalah kesalahan besar? Bahwa bekas di leherku berasal dari kota kardus? Bahwa hubunganku dengan Queen semurni dan sepolos selimut salju yang baru? Siapa yang akan mempercayainya? Bahkan aku mulai meragukannya, terutama dengan bantuan Queen yang terus-menerus. Dia mulai berinteraksi denganku di depan umum, memberikan petunjuk halus dan tidak terlalu halus. Selama pertemuan umum perusahaan, dia tiba-tiba memanggilku padaku. Eden, apa pendapatmu tentang proyek ini? Setelah aku tergagap menjawab, dia akan mengangguk, senyum tipis teruk di bibirnya. Bagus, perspektif yang menarik. Ruangan itu akan dipenuhi bisikan. Inilah wanita yang dulu hanya memberikan masukan yang bodoh atau tidak masuk akal kepadaku. Saat makan siang di kantin, dia akan langsung berjalan ke mejaku dengan nampannya dan duduk. Aku tidak makan ketumbar. Kemudian, di bawah tatapan terkejut seluruh departemen pemasaran, dia dengan teliti mengambil setiap helai ketumbar dari piringnya dan menjatuhkannya ke dalam mangkukku. Aku memakan ketumbar itu, air mata menggenang di mataku. Aku benci ketumbar, tapi aku mulai lebih membenci Queen Davenport. Semua ini, tentu saja, merupakan provokasi langsung bagi wakil presiden kami yang mesum, Mark Thompson. Mark berusia 40-an dengan rambut disisir rapi dan selalu memakai kemeja yang setidaknya satu ukuran terlalu kecil. Sejak Queen datang, dia tanpa henti mengejarnya dengan bunga, hadiah, dan pujian yang menyeramkan. Queen, sebaliknya, memperlakukannya seperti sesuatu yang baru saja ia kerok dari sepatunya. Sekarang, kemunculan seorang pacar sungguhan telah menyulut api kecemburuan di dalam dirinya. Dia mulai menargetkan saya di setiap kesempatan. Dia akan menemukan 100 kesalahan dalam proposal saya. Kau sebut ini pekerjaan, Eden? Apakah ini benar-benar yang terbaik yang bisa kau lakukan? Nyonya Davenport, keterampilan profesional pacar Anda sangat kurang. Dia akan memangkas anggaran proyek saya hingga setengahnya. Anak muda, kau perlu belajar berhemat. Proyeknya bahkan belum dimulai, dan kau sudah meminta uang. Bahkan jika saya hanya mengambil segelas air, dia akan membuat komentar sinis. Yah, lihat Eden santai saja. Kurasa jatuh cinta berarti kau tidak perlu fokus pada pekerjaan lagi. Nyonya Davenport, Anda benar-benar harus mengawasinya lebih ketat. Saya menggertakkan gigi dan menerimanya. Saya hanya seorang koordinator. Saya tidak mampu membuat musuh seorang VP. Tetapi sementara saya bisa menerimanya, tampaknya Queen tidak bisa. Suatu hari dalam rapat perencanaan, Mark sekali lagi secara terbuka mengkritik habis-habisan proposal terbaru saya. No aktivitas, logika yang cacat. Jika ini disetujui, saya akan makan topi saya. Dia membanting dokumen itu di atas meja, menatap saya dengan tatapan sombong sebelum mengalihkan tatapannya yang menantang ke Queen. Saya terbakar rasa malu, berharap lantai menelan saya hidup-hidup. Saya bersiap-siap jika Queen menyuruh saya untuk mengerjakannya ulang seperti biasanya, tetapi malah dia berbicara. Suaranya pelan, tetapi lebih dingin dari es. Tuan Thompson. Ya, jawab Mark tampak arogan. Apakah Anda sudah memutuskan topi baru? Senyum sinis di wajah Mark membeku. Nona Davenport. Apa maksudnya? Queen mengabaikannya dan menatap saya. Matanya tajam dan fokus dengan cara yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Eden, jelaskan proposal Anda kepada Tuan Thompson dari halaman pertama. Saya ragu-ragu. Hanya itu yang dia katakan. Saya tidak tahu apa yang dia rencanakan, tetapi kehadirannya begitu berwibawa sehingga saya tidak punya pilihan selain berdiri. Saya mulai mempresentasikan rencana saya. Yang mengejutkan saya, kata-kata mengalir dengan mudah. Aku sudah begadang 3 malam untuk mengerjakan ini. Aku hafal setiap detailnya. Awalnya, Mark duduk dengan tangan bersilang, seringai di wajahnya. Tapi saat aku semakin mendalami data dan strateginya, ekspresinya semakin serius. Mark terkejut. Ada apa? Tidak percaya diri? Senyum dingin tersungging di bibir Queen. Atau apakah semua yang baru saja kau katakan hanyalah serangan pribadi terhadap orangku? Dia menekankan 2 kata terakhir. Wajah Mark berubah menjadi topeng kemarahan. Dia tahu dia telah masuk ke dalam perangkapnya. Jika dia mengambil proyek itu, dia mengakui bahwa rencana itu layak, membuat dirinya terlihat seperti orang bodoh. Jika dia menolak, dia mengakui telah menyalahgunakan kekuasaannya karena dendam pribadi. Dia terjebak. Akhirnya, dengan gigi terkatuk, dia berkata, baiklah, aku akan melakukannya. Setelah pertemuan itu, aku mengikuti Queen dari belakang saat kami meninggalkan ruangan. Pikiranku campur aduk antara lega dan cemas. Nyonya Davenport, terima kasih, kataku pelan. Untuk apa? Tanyanya tanpa mengurangi langkahnya. 4. Membantuku? Dia tiba-tiba berhenti dan berbalik menghadapku. Matanya bersinar seperti bintang yang terpantul di es. Aku tidak membantumu. Aku hanya ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa kau tidak boleh macam-macam dengan orang-orang Queen Davenport. Dengan itu, dia berbalik dan pergi.
lagi. Aku berdiri di sana menyaksikan kepergiannya sementara jantungku, si pengkhianat, berdebar kencang. Setelah pertunjukan protektif di ruang konferensi, Mark Thompson akhirnya mundur, tidak lagi berani menggangguku secara terbuka. Dan di mata rekan-rekan kami, hubunganku dengan Queen menjadi sekuat batu. Tapi aku tahu itu semua hanya sandiwara. Dia hanya menggunakanku sebagai tameng, dan aku memainkan peranku. Ada jurang pemisah di antara kami yang tidak akan pernah bisa dilewati. Namun, ibuku tidak melihatnya seperti itu. Dia percaya hubungan kami telah berkembang ke tahap logis berikutnya. Kencan, Eden, kau dan Queen sudah bersama cukup lama. Kenapa kalian belum pernah kencan yang sebenarnya? Ada yang salah denganmu? Mengawasinya lebih ketat. Saya menggertakkan gigi dan menerimanya. Saya hanya seorang koordinator. Saya tidak mampu membuat musuh seorang VP. Tetapi sementara saya bisa menerimanya, tampaknya Queen tidak bisa. Suatu hari dalam rapat perencanaan, Mark sekali lagi secara terbuka mengkritik habis-habisan proposal terbaru saya. No aktivitas, logika yang cacat. Jika ini disetujui, saya akan makan topi saya. Dia membanting dokumen itu di atas meja, menatap saya dengan tatapan sombong sebelum mengalihkan tatapannya yang menantang ke Queen. Saya terbakar rasa malu, berharap lantai menelan saya hidup-hidup. Saya bersiap-siap jika Queen menyuruh saya untuk mengerjakannya ulang seperti biasanya, tetapi malah dia berbicara. Suaranya pelan, tetapi lebih dingin dari es. Tuan Thompson. Ya, jawab Mark tampak arogan. Apakah Anda sudah memutuskan topi baru? Senyum sinis di wajah Mark membeku. Nona Davenport. Apa maksudnya? Queen mengabaikannya dan menatap saya. Matanya tajam dan fokus dengan cara yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Eden, jelaskan proposal Anda kepada Tuan Thompson dari halaman pertama. Saya ragu-ragu. Hanya itu yang dia katakan. Saya tidak tahu apa yang dia rencanakan, tetapi kehadirannya begitu berwibawa sehingga saya tidak punya pilihan selain berdiri. Saya mulai mempresentasikan rencana saya. Yang mengejutkan saya, kata-kata mengalir dengan mudah. Aku sudah begadang 3 malam untuk mengerjakan ini. Aku hafal setiap detailnya. Awalnya, Mark duduk dengan tangan bersilang, seringai di wajahnya. Tapi saat aku semakin mendalami data dan strateginya, ekspresinya semakin serius. Mobilnya. Aku pun masuk ke kursi penumpang Porsche putihnya. Jadi, kita mau kemana? Nanti juga, katanya, dan mobil itu melaju kencang di jalan. 1 jam kemudian, kami tiba di pintu masuk cagar hutan yang tampak sepi. Sebuah spanduk besar terbentang di gerbang. Omega Corp C, Retreat Team Building Outdoor tahunan pertama untuk mendorong batas kemampuanmu. Maze Davenport, ini ide kencanmu? Tanyaku, suaraku bergetar sambil menunjuk spanduk itu. Apalagi, ia memarkir mobil, membuka bagasi, dan mengeluarkan 2 ransel besar, melemparkan satu kepadaku. Perusahaan kami adalah investor utama dalam program ini. Aku di sini hari ini untuk inspeksi lokasi. Kau di sini sebagai asistenku, tapi ibuku ingin kencan. Foto. Ini kencan, katanya sambil mengangkat alis. Pasangan yang melakukan tantangan luar ruangan bersama akan tetap bersama. Ini cara yang bagus untuk membangun karakter dan memperdalam ikatan kita. Aku percaya bahwa babi terbang dengan ransel berat di punggungku. Aku berjalan tertatih-tatih mengikutinya, secara resmi memulai kencan nerakaku. Pertama, panjat tebing. Aku menatap tebing yang hampir vertikal dan kakiku terasa lemas. Nona Davenport, saya takut ketinggian. Oh, dia melirikku. Sepertinya aku ingat Anda menulis dalam proposal bahwa seseorang harus cukup berani untuk menantang diri sendiri dan menembus batasan pribadi. Apakah itu hanya untuk pamer? Dia berhasil membuatku terpukau. Dia dengan ahli memasang tali pengamannya dan memanjat dinding seperti seorang profesional berpengalaman di bawah terik matahari. Siluetnya menunjukkan kekuatan murni. Staf di bawah bertepuk tangan. Dari atas, dia menatapku, seringai di wajahnya. Aku akan menunggumu di sini. Demi harga diriku sebagai laki-laki, dan demi 9 foto ibuku, aku mengertakkan gigi dan melakukannya. Aku memanjat dinding, setiap gerakan aku merasa seperti selangkah menuju kehancuranku. Saat akhirnya sampai di puncak, aku terengah-engah seperti anjing di musim panas. Queen memberiku sebotol air. Jepret. Dia mengambil fotoku dengan ponselnya. Dalam foto itu, aku basah kuyup oleh keringat, wajahku meringis kesakitan dengan latar belakang langit biru yang indah. 1, katanya sambil melambaikan ponselnya. Aktivitas selanjutnya sepanjang hari bahkan lebih sadis. Di jalur tali di atas pohon, aku terjebak tergantung di kawat, berteriak minta tolong. Queen berdiri di bawah, dengan tenang, memotret wajahku yang berlinang air mata dan ketakutan. Kedua, dalam perjalanan ke trail run, aku terpaksa membawa ransel yang lebih berat dariku, terengah-engah di jalan setapak pegunungan. Queen berada di depanku, bergerak dengan anggun, sesekali menoleh ke belakang untuk memotretku yang meringis kesakitan. 3, 4, 5. Di penghujung hari, aku merasa seperti sedang mengetuk pintu kematian. Queen, di sisi lain, bahkan tidak kehabisan napas. Dia bahkan masih punya energi untuk membuat kolase foto dari 9 momen paling memalukan saya dan mempostingnya di Facebook dengan keterangan yang sangat manis. Bersamanya melalui setiap tantangan, setiap kemenangan, mendorong batasan dan menikmati setiap menitnya. Di akun Eden Cole, dia menandai saya. Semenit kemudian, notifikasi saya meledak. Ibu saya adalah orang pertama yang berkomentar. Ya, inilah yang seharusnya dilakukan anak muda. Queen, kamu memberikan pengaruh yang sangat baik pada Eden kita. Bibi Carol, mereka terlihat sangat serasi. Bibi saya yang lain. Jadi, kapan pernikahannya? Rekan kerja. Hai, astaga. Eden, kamu hebat. Kamu berhasil membuat si Ratu S melakukan atraksi tali. Rekan kerja B, aku tidak menangis, kamu yang menangis. Hubungan idaman. Bahkan Mark Thompson berkomentar dengan satu emoji wajah tersenyum pasif-agresif. Saya melihat 9 foto wajah saya yang meringis dalam apa yang hanya bisa digambarkan sebagai penderitaan murni dan kemudian pada banjir komentar ceria. Saya hanya punya satu pikiran, biarkan dunia terbakar. Setelah hari yang mengerikan itu, saya memutuskan saya tidak bisa lagi menjadi korban
pasif. Aku harus mengambil langkah ofensif. Aku harus menemukan cara agar Queen membenciku, agar dia yang memulai putus. Dan begitulah aku memulai serangkaian manuver pacar buruk tingkat master yang bersertifikat dari buku teks. Fase pertama, jadilah pelit. Semua orang tahu wanita membenci pria pelit. Suatu malam, Queen bekerja lembur di kantor. Aku mengatur waktunya dengan sempurna dan mengiriminya pesan. Nyonya Davenport, Anda pasti lapar. Biar saya pesankan makan malam untuk Anda. Queen, oke. Aku menyeringai. Jebakan sudah terpasang. Aku membuka DoorDash dan menelusuri semua restoran yang layak, lalu menemukan tempat dengan peringkat terendah yang masih beroperasi. Aku memesan salad meja yang paling menyedihkan di menu. Selada layu, beberapa irisan mentimun yang kesepian, tanpa protein, dan aku secara khusus menambahkan catatan pada pesanan. Saus salad di samping, dalam jumlah seminimal mungkin. Sempurna. Wanita mana yang bisa mentolerir pria sepelit ini, dengan selera yang aneh dan mengerikan. Setengah jam kemudian, aku mengetuk pintu kantornya, sambil memegang tas makanan. Makan malam Anda, Nyonya Davenport. Aku meletakkan salad yang tampak menyedihkan di mejanya. Dia meliriknya, bahkan tidak bergeming. Terima kasih. Dia mengambil garpu plastik dan menggigitnya. Aku memperhatikannya, menahan napas, menunggu ledakan, menunggu dia bertanya apakah aku gila atau mungkin hanya ingin menumpahkan salad itu ke kepalaku. Tapi dia hanya memakannya dengan tenang, bahkan mengangguk setuju. Ini enak, sangat sehat. Aku sehat, makanan itu hampir menjadi kompos. Aku sedang menjalani diet baru. Tidak boleh makan apapun yang terlalu berminyak, katanya, sambil menggigit lagi. Ini sangat perhatian darimu. Aku, apa kau bercanda? Aku telah mempermalukan diriku sendiri. Fase 1, gagal. Tanpa gentar, aku melanjutkan ke fase 2. Rasanya mengerikan. Akhir pekan lalu, Queen mengirimiku pesan. Ada acara gala perusahaan malam itu dan aku harus menjadi pasangannya. Sebuah ide muncul. Aku pergi ke mall dan menemukan hadiah paling norak yang bisa dibayangkan. Sebuah kotak musik besar berwarna merah muda bertabur berlian imitasi yang memainkan versi kecil dari beberapa lagu pop mengerikan dari tahun 2000-an. At evening, he showed up at her apartment building wearing a plaid suit. I'm pretty sure my dad were in the 80s, clutching the eye-searingly bright music box. When she walked out of the lobby, he was momentarily stunned. She was wearing a breathtaking black evening gown that higgled her elegant neck and collar bones. Her hair was styled in an updo. Her makeup was flawless. She looked like a queen stepping out of the moonlight. He felt a little dizzy. This is for you, he said, snapping back to reality and thrusting the music box at her. He waited to see the look of disgust and contempt on her face, but she just glanced at it and took it. It's very unique way. She managed to sigh. Do you like it? Aku mendesak, mencari tanda-tanda keretakan dalam ketenangannya. Ya, dia mengangguk. Ayo pergi. Kita akan terlambat. Dan begitu saja, dia masuk ke mobil, sambil memegang kotak musik yang mengerikan itu. Sepanjang perjalanan, aku memperhatikannya, tetapi ekspresinya tetap netral. Di pesta gala, dialah pusat perhatian, dan aku, bersama dengan kotak musik merah muda di tangannya, menjadi bahan olok-olok yang berdiri di sebelahnya. Aku bisa merasakan tangga itu. Siapa wanita itu? Dia cantik sekali. Apakah pria di sebelahnya pacarnya? Ada apa dengan seleranya? Apakah kotak musik itu asli? Sepertinya dia membelinya dengan harga diskon di toko serba murah. Diam-diam aku senang. Ini dia. Tidak mungkin Queen bisa mentolerir penghinaan publik ini. Tepat saat itu, Mark Thompson berjalan santai sambil memegang segelas sampanye. Matanya langsung tertuju pada kotak musik dan ekspresi ejekan yang tak terselubung menyebar di wajahnya. Nona Davenport, aksesori yang menarik. Aku tidak menyangka Anda penggemar pernak-pernik seperti itu. Queen menatapnya dengan dingin. Memang, kan? Dia mengangkat kotak musik itu, membiarkan rhinestones murahan itu menarik perhatiannya. Cahaya. Pacarku memberikannya padaku. Dia berkata, ini melambangkan cinta kita. Tak terpecahkan, cemerlang, dan secemerlang berlian. Saat dia berbicara, dia menatapku dengan ekspresi kasih sayang yang dalam dan tak tergoyahkan. Kapan aku pernah mengatakan itu? Mark terdiam. Orang-orang di sekitar kami yang tadi berbisik, mulai memandang kotak musik itu dengan cara berbeda. Wow, itu sangat romantis. Aku tidak pernah menyangka itu memiliki makna yang begitu dalam. Aku merasa begitu dangkal sekarang. Itulah wujud cinta sejati. Aku menatap wajah Queen saat dia melontarkan omong kosong ini dengan keyakinan seorang politisi berpengalaman. Wanita ini salah memilih profesi. Seharusnya dia menjadi seorang novelis. Fase kedua, kegagalan total. Aku menolak untuk menyerah. Setelah acara gala, aku mengantarnya pulang. Dalam perjalanan, aku memutuskan untuk menggunakan senjata pamungkasku. Fase ketiga, percakapan yang canggung. Queen, tahukah kamu bahwa babi tidak bisa melihat ke langit? Queen HM Queen, tahukah kamu bahwa jerapah hanya tidur selama 30 menit sehari? Queen HM Queen, tahukah kamu bahwa ibuku selalu mengatakan wanita dengan pinggul lebih besar lebih mudah melahirkan bayi? Saat kata-kata itu keluar dari mulutku, mobil itu langsung berhenti mendadak. Hening. Aku bisa mendengar dengungan AC. Aku sangat gembira. Ini dia. Akhirnya aku berhasil. Kalimat itu saja sudah cukup untuk membuatku mendapatkan perintah penahanan dari wanita waras manapun. Aku menunggu dia mengusirku dari mobil yang sedang bergerak. Tapi setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, dia berbicara. Suaranya lembut dengan sedikit nada yang tak bisa kupahami. Rasa geli. Benarkah? Dia tetap menatap jalan, tapi aku melihatnya melirik kaca spion. Lalu dia mengatakan sesuatu yang membuat seluruh duniaku korsleting. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah aku akan mudah? Butuh 3 menit penuh untuk memulihkan otakku yang sudah hangus terbakar. Apa yang baru saja dikatakan Queen? Dia bertanya apakah menurutku dia akan mudah memiliki anak. Pertanyaan macam apa itu? Itu lebih sulit daripada ujian akhir kelas kalkulus tingkat lanjutku. Jika aku bilang ya, aku adalah babi. Jika aku bilang tidak, aku adalah pembohong, dan nasibku mungkin akan lebih buruk lagi. Aku membuka mulutku, tapi tidak ada suara yang keluar. Udara di
di dalam mobil terasa berat dengan energi aneh yang penuh muatan. Untungnya, kami sampai di gedungnya. Begitu mobil berhenti, aku langsung melompat keluar pintu. Queen, selamat malam. Sampai jumpa nanti. Aku berlari tanpa menoleh ke belakang, merasa seperti dikejar setan. Aku tidak tidur sama sekali malam itu. Pertanyaannya terus terngiang di benakku. Semuanya sudah berakhir. Wanita ini benar-benar telah memojokkanku. Rencana besarku untuk diputusin adalah kegagalan total yang spektakuler. Beberapa hari kemudian, aku menyerah. Aku sudah selesai. Biarkan dunia terbakar. Aku lelah. Aku berhenti melawan dan secara pasif menerima identitas baruku sebagai pacar Queen. Tepat ketika kupikir hidup akan berlanjut dalam realitas aneh yang terpecah ini, acara retret musim gugur tahunan perusahaan diumumkan. Tujuannya, sebuah spa dan resor di Danau Jenewa. Aku mencoba untuk menghindarinya, tetapi satu tatapan dari Queen, satu pandangan tajam yang jelas mengatakan, jangan berani-berani. Cukup untuk mengubah pikiranku. Di dalam bus, rekan kami mulai meneriakkan agar kami duduk bersama. Di tengah paduan suara ciuman, kami dengan canggung mengambil tempat duduk di depan. Mark Thompson duduk di belakang kami, tatapannya terasa seperti beban fisik di belakang leherku. Ketika kami sampai di resor, itu adalah waktu bebas. Semua orang menuju ke pemandian air panas. Aku hendak mencari sudut yang tenang untuk bersembunyi ketika Mark dan beberapa kroninya mencegatku. Eden, jangan kabur, kata Mark dengan senyum palsu. Ayo kita lakukan sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu untuk para pria, dia menunjuk ke danau buatan di dekatnya. Bagaimana kalau kita berenang sedikit? Saat itu akhir musim. Gugur, airnya pasti sangat dingin. Ini jelas jebakan. Tuan Thompson, saya bukan perenang yang baik. Aku mencoba menolak. Apa? Takut? Ketika seorang teman Mars mencibir. Apa kau benar-benar laki-laki? Aku tak percaya Nona Davenport jatuh cinta padamu. Ya, hanya anak laki-laki tampan. Aku akan menunjukkan bahwa kau tidak akan melakukannya. Tanganku mengepal. Baiklah, ayo kita lakukan. Aku melontarkan kata-kata itu, amarahku mulai menguasai diriku. Aku tidak bisa membiarkan mereka tidak menghormatiku. Dan aku jelas tidak bisa membiarkan mereka tidak menghormati Queen. Bahkan jika hubungan kami palsu di mata dunia luar, dia adalah pacarku. Aku tidak akan membiarkan mereka mempermalukannya. Dengan celana renangku, aku berdiri di tepi danau, memandang air hijau gelap dengan perasaan takut yang semakin meningkat. Mark dan teman-temannya semua tampak seperti mereka rutin pergi ke gym. Aku, di sisi lain, memiliki visi pekerja kantoran klasik. Siapa yang pertama sampai ke pelampung di sisi lain dan berbalik arah, Mark mengumumkan. Yang kalah harus merangkak di sekitar danau dengan keempat anggota tubuh, menggonggong seperti anjing. Aku menarik napas dalam-dalam dan melompat masuk. Air es yang menusuk tubuhku mengejutkanku dan aku menggigil hebat. Perlombaan dimulai. Mark dan teman-temannya mereka melesat ke depan seperti torpedo. Aku mendayung mati-matian tetapi dengan cepat tertinggal. Energiku mulai terkuras dan anggota tubuhku mati rasa. Dari tepi pantai, aku bisa mendengar tawa mereka. Lihat dia tenggelam. Haha, menyerah saja, tampan. Aku menggertakkan gigi, mengatakan pada diri sendiri untuk tidak menyerah. Tepat ketika aku merasa tidak bisa melanjutkan, rasa sakit yang tajam dan menyiksa menusuk betisku. Kram, tubuhku kaku dan aku mulai tenggelam. Tolong aku. Aku menelan seteguk air, pandanganku kabur. Di pantai, aku bisa mendengar perubahan nada suara mereka. Hei, kurasa dia benar-benar kram. Seseorang panggil bantuan. Tepat ketika aku berpikir aku akan tenggelam, sesosok putih menerobos air. Dia menyelam tanpa ragu sedetik pun. Dia bergerak di dalam air seperti putri duyung, mendekatiku dalam hitungan detik. Itu Queen. Dia mengenakan baju renang one piece putih sederhana. Dan di air yang dingin dan gelap, dia tampak tidak nyata, hampir seperti makhluk halus. Dia meraihku, memegang lenganku. Tidak apa-apa, pegang aku, katanya. Suaranya dipenuhi urgensi tulus yang belum pernah kudengar sebelumnya. Aku berpegangan padanya seperti tali penyelamat. Dia menarikku, berenang dengan gerakan kuat kembali ke pantai. Saat kami sampai di sana, aku menggigil tak terkendali, tak mampu berbicara. Queen membaringkanku di tanah dan segera mulai memberikan pertolongan pertama, meregangkan kakiku untuk mengatasi kram. Kemudian dia membungkuk di atasku dan mulai melakukan CPR, meniupkan napas ke mulutku. Mataku terbuka, dan yang bisa kulihat hanyalah wajahnya, beberapa inci dari wajahku. Bibirnya dingin dan lembut, rasanya seperti air danau. Otakku kembali mati. Rekan kami menatap, terdiam karena terkejut. Mark berdiri di samping, wajahnya pucat pasi karena marah. Setelah memastikan aku bernapas dengan baik, Queen berdiri. Seseorang panggil bantuan. Tepat ketika aku berpikir aku akan tenggelam, sesosok putih menerobos air. Dia menyelam tanpa ragu sedetik pun. Dia bergerak di dalam air seperti putri duyung, mendekatiku dalam hitungan detik. Itu Queen. Dia mengenakan baju renang one piece putih sederhana. Dan di air yang dingin dan gelap, dia tampak tidak nyata, hampir seperti makhluk halus. Dia meraihku, memegang lenganku. Tidak apa-apa, pegang aku, katanya. Suaranya dipenuhi urgensi tulus yang belum pernah kudengar sebelumnya. Aku berpegangan padanya seperti tali penyelamat. Dia menarikku, berenang dengan gerakan kuat kembali ke pantai. Saat kami sampai di sana, aku menggigil tak terkendali, tak mampu berbicara. Queen membaringkanku di tanah dan segera mulai memberikan pertolongan pertama, meregangkan kakiku untuk mengatasi kram. Kemudian dia membungkuk di atasku dan mulai melakukan CPR, meniupkan napas ke mulutku. Mataku terbuka, dan yang bisa kulihat hanyalah wajahnya, beberapa inci dari wajahku. Bibirnya dingin dan lembut, rasanya seperti air danau. Otakku kembali mati. Rekan kami menatap, terdiam karena terkejut. Mark berdiri di samping, wajahnya pucat pasi karena marah. Setelah memastikan aku bernapas dengan baik, Queen berdiri. Bersandar padanya, aku berjalan menjauh dari tempat kejadian. Tatapan semua orang pada kami dipenuhi dengan kekaguman yang baru. Dan di hatiku, sesuatu berubah. Wanita ini, mungkin dia tidak seburuk yang kukira. Setelah penyelamatan terjun kutub dan kerumunan
kerumunan di sekitar perusahaan, statusku di tempat kerja melampaui legenda dan memasuki ranah mitos. Tidak ada yang berani bergosip tentangku lagi. Mereka menatapku dengan campuran rasa hormat dan takut, seolah-olah aku bukan hanya pacar Queen, tetapi juga tangan kanannya, penegak hukum utamanya. Bahkan Mark Thompson akan mengubah arah jika dia melihatku datang di lorong, dan dinamika antara Queen dan aku mulai berubah. Cara-cara halus. Dia berhenti memerintahku sesering dulu, dan nadanya melunak. Meskipun dia masih mengenakan topeng dinginnya yang biasa, aku mulai menangkap momen-momen sekilas sesuatu yang lain di matanya. Kehangatan. Dia dengan santai meninggalkan kopi panas di mejaku di pagi hari. Mereka sedang mengadakan promo beli satu gratis satu. Jika aku bekerja lembur, dia kebetulan pulang pada waktu yang sama dan secara kebetulan menawarkan tumpangan. Uang bensin akan dipotong dari gaji berikutnya. Alasannya buruk, tetapi aku tahu ada sesuatu yang berubah di antara kami. Hatiku bergejolak. Aku menyadari aku mulai terbiasa dengan kehadirannya, terbiasa dengan sandiwara malam kami di obrolan keluarga, terbiasa dengan perlakuan istimewanya di tempat kerja, bahkan terbiasa dengan komentar sarkastiknya dan rencana liciknya. Aku mendapati diriku benar-benar menantikan pesan teks paginya yang menuntut. Aku pasti sudah kehilangan akal sehat. Malam itu, ibuku mengajak kami melakukan panggilan video lagi. Di sana dia berada di layar dengan antusias memamerkan gerakan tari line dance barunya. Dan disinilah kami, Queen dan aku, duduk berdampingan di mejaku. Di sofa, kami menonton dengan senyum bahagia yang sempurna. Ini telah menjadi kebiasaan baru kami. Queen, sayang, bagaimana menurutmu gerakan-gerakanku? Queen memberikan senyum sempurna yang disetujui perusahaan. Anda terlihat hebat, Bu Cole. Begitu banyak energi. Tentu saja, dulu aku adalah bintang pertunjukan. Ibuku membual. Ngomong-ngomong, Queen, bagaimana kabar orang tuamu? Kita semua harus berkumpul segera. Kau tahu, untuk meresmikan hubungan kita. Dan disitulah, bos terakhir. Perutku terasa mual. Aku melirik Queen dengan gugup. Kami tidak berlatih bagian ini. Aku berharap dia akan mengelak dengan beberapa alasan. Tetapi sebaliknya, bayangan melintas di mata Queen. Itu hanya ada sesaat, tetapi aku melihatnya. Dia berhenti sejenak. Orang tuaku. Mereka berpisah sudah lama sekali. Aku sudah tidak bertemu mereka selama bertahun-tahun. Suaranya lembut, dipenuhi kerentanan yang belum pernah kudengar sebelumnya. Di ujung telepon, ibuku diam. Aku terkejut. Aku tidak pernah tahu itu tentangnya. Kekuatan alam yang maha dahsyat dan tak terhentikan di kantor telah bekas lukanya sendiri. Ibuku, yang sedang pulih, langsung beralih ke nada simpati yang mendalam. Oh, kasihan sekali kamu. Kamu sudah banyak mengalami hal-hal buruk. Jangan khawatir, mulai sekarang, ini keluargamu. Aku ibumu sekarang. Dan jika anakku membuatmu kesulitan, beritahu aku dan aku akan mengurusnya. Aku melihat ibuku mengepalkan tinjunya di layar, lalu menatap Queen di sampingku. Matanya tampak sedikit berkaca-kaca. Di sudut hatiku, yang sudah lama tertutup, tiba-tiba melunak. Setelah panggilan itu, ruang tamu menjadi sunyi. Hei, aku tidak tahu, aku memulai. Tidak apa-apa, katanya sambil menggelengkan kepala, ketenangannya yang dingin kembali. Ini semua bagian dari sandiwara. Dia berdiri untuk pergi ke kamarnya. Queen, kataku, nama itu terucap sebelum aku bisa menghentikannya. Dia berbalik. Mulai sekarang, ibuku juga ibumu, kataku. Dia membeku, menatapku, sesuatu berkedip di matanya. Setelah beberapa saat, dia mendesah, pelan dan menghilang ke kamarnya. Malam itu, aku memperhatikan secercah cahaya dari bawah pintunya dan sama sekali tidak tidur. Kurasa aku benar-benar jatuh cinta pada bosku. Konsekuensi dari jatuh cinta padanya adalah aku mulai bertingkah seperti orang bodoh. Aku akan mendapati diriku menatapnya selama rapat, memperhatikan bagaimana alisnya berkerut karena konsentrasi. Cara dia tanpa sadar mengetuk pena di atas meja ketika dia sedang berpikir. Senyum langka yang muncul ketika salah satu lelucon bodohku berhasil. Ketika dia memberiku satu lagi, dapatkan satu kopi gratis. Aku akan berkata, terima kasih. Ini benar-benar enak. Alih-alih memutar bola mata dalam hati karena alasan konyolnya, aku bahkan mulai memesan makanan favoritnya untuk makan malam ketika aku tahu dia bekerja lembur. Tentu saja, aku masih harus bersikap keras. Jangan macam-macam. Aku punya kupon yang akan segera kadaluarsa. Dia tidak pernah menganggapku berbohong. Dia hanya akan diam-diam makan dan keesokan paginya sarapan mewah akan muncul di mejaku dengan catatan tempel sebagai balasannya. Kami telah jatuh ke dalam ritme aneh yang tak terucapkan. Tidak ada yang dikatakan, tetapi semuanya dipahami. Tetapi kedamaian, seperti kata orang, itu sementara. Sore itu, teleponku berdering. Itu ibuku. Kali ini, suaranya hampir bergetar karena kegembiraan. Jadi, aku punya kejutan untukmu. Rasa dingin menjalar di punggungku. Bu, jangan begitu. Ayah dan ibu ada di lantai bawah di gedung apartemenmu. Boom. Petir menyambar tepat di antara mataku. Apa? Kenapa kalian di sini? Untuk menemui menantuku? Tentu saja. Kami membawa mobil penuh belanjaan. Turun dan bantu kami. Aku menutup telepon. Aku benar-benar panik. Ini keadaan darurat tingkat merah. Bagian terburuknya, Queen tinggal di apartemen tepat di sebelah apartemenku. Kami mengaturnya agar sandiwara ini lebih mudah. Jika orang tuaku tahu kami tinggal terpisah, mereka akan benar-benar mematahkan kakiku. Aku menerobos masuk ke kantor Queen, terengah-engah. Queen, Miss Davenport, kita punya masalah besar. Dia mendongak dari pekerjaannya, ekspresinya berubah serius ketika melihat wajahku yang pucat. Ada apa? Apakah Mark membuatmu masalah lagi? 100 kali lebih buruk. Orang tuaku ada di sini. Mereka ada di bawah sekarang. Ketenangan Queen akhirnya runtuh. Dia menatapku, terkejut. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana aku bisa tahu? Aku mondar-mandir di kantornya seperti binatang yang terkurung. Jika mereka tahu kita tidak tinggal bersama. Queen menarik napas dalam-dalam, matanya langsung kembali fokus. Inilah mengapa dia menjadi direktur. Saraf baja. Jangan panik, katanya. Pulanglah sekarang juga. Pindahkan barang-barangku ke apartemenmu. Apa maksudmu? Pergi. Aku akan mengulur waktu mereka. Aku meraih kunci mobil
mobilnya dan bergegas keluar kantor. Melihatnya pergi untuk pertama kalinya, aku merasakan kelegaan yang luar biasa. Wanita ini sangat dapat diandalkan. Aku berlari pulang dengan kecepatan yang akan membuat seorang atlet Olimpiade bangga. Membuka kunci apartemen Queen dan memulai hari pindahan paling menegangkan dalam hidupku. Pakaian, sepatu, riasan, boneka binatang. Aku seperti bibi yang panik, memindahkan seluruh hidupnya sepotong demi sepotong ke apartemenku. Aku memasukkan gaun-gaunnya ke dalam lemari, produk perawatan kulitnya ke kamar mandi, barang-barang pribadinya ke rak-rakku. Ketika aku meletakkan boneka beruang merah muda raksasanya di tempat tidurku, aku bisa merasakan wajahku terbakar. Setelah semuanya dipindahkan, aku ambruk di sofa, kelelahan. Bel pintu berbunyi. Aku membukanya dan melihat orang tuaku dan Queen, semuanya membawa banyak tas belanjaan. Nak, ibuku berseri-seri. Hai, Tuan dan Nyonya Cole, ucapku, senyumku terasa lebih seperti meringis. Queen, sayang, masuklah. Jadi, ini sarang cinta kecil kalian. Berdua, cantik sekali, kata ibuku, meraih tangan Queen dan menariknya. Di dalam, Queen Shami menatapku seolah berkata, teruslah bermain-main. Dan begitulah dimulainya hidup bersama yang paling canggung dan kacau dalam hidupku. Malam itu, masalah yang tak terhindarkan muncul, pengaturan tempat tidur. Apartemenku memiliki 2 kamar tidur. Orang tuaku mengambil 1, yang tersisa 1 lagi. Ibuku menatap kami, dengan seringai licik di wajahnya. Kalian berdua istirahat sekarang. Aku menatap kamar tidur yang tersisa, tempat tidur tunggal di dalamnya, dan merasakan keinginan kuat untuk meledak secara spontan. Bu, aku akan tidur di sofa saja. Jangan konyol. Ibuku membentak. Kau akan membuat Queen tidur di sana sendirian sementara kau di sofa. Pria macam apa kau? Kalian hampir bertunangan. Sekarang masuk ke sana. Dia mendorongku ke kamar tidur dan menutup pintu di belakangku dengan bunyi klik yang tegas. Aku berbalik dan melihat Queen berdiri di sana. Ekspresinya adalah cerminan sempurna dari kepanikanku yang memalukan. Jadi aku memulai. Kau tidur di lantai, katanya. Kami berbicara pada saat yang bersamaan. Udara membeku. Akhirnya, Queen memecah keheningan. Kau tidur di tempat tidur. Aku ambil kursi berlengan itu. Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu. Aku langsung protes. Lalu, apa alternatifmu? Kau mau berbagi? Dia bertanya sambil mengangkat alis. Persona Ratu S-nya kembali sepenuhnya. Aku langsung mengalah. Pada akhirnya, kami mencapai kompromi. Dia tidur di ranjang dan aku membuat tempat tidur darurat di lantai. Aku mengambil beberapa selimut dari lemari dan berbaring. Lampu padam dan ruangan menjadi gelap gulita. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri dan suara napas Queen yang lembut dari tempat tidur. Aku belum pernah begitu menyadari keberadaan orang lain sepanjang hidupku. Eden, katanya tiba-tiba dari kegelapan. Ya, aku terkejut. Dingin sekali di bawah sana. Ya, tidak, aku baik-baik saja. Sebelum aku selesai bicara, sebuah selimut dilemparkan dari tempat tidur, mendarat di atasku. Selimut itu memiliki aroma samar yang menyenangkan. Aromanya, gunakanlah. Dia berkata, jika kau sakit, siapa yang akan membuatkanku brisket? Jantungku, organ pengkhianat bodoh itu, mulai berdetak kencang di dadaku. Tinggal bersama orang tuaku seperti menjadi bintang acara realitas komedi yang memalukan. Setiap pagi tepat pukul 6, ibuku akan mengetuk pintu. Eden, Queen, waktunya sarapan. Queen dan aku akan bergegas dari tempat tidur kami masing-masing di lantai dan tempat tidur, mencoba terlihat seperti baru bangun tidur bersama. Suatu pagi, aku terlalu lambat. Ibuku mendorong pintu hingga terbuka dan mendapati aku masih di atas tumpukan selimutku. Dia menatapku selama 3 detik, lalu menendangku. Dasar bocah nakal. Apa kau bertengkar dengan Queen? Apa kau membuatnya menendangmu dari tempat tidur? Mulai sekarang kau bisa tidur di sofa. Dia menyeretku keluar kamar dengan menarik telingaku sementara Queen berusaha dan gagal menahan tawanya dari tempat tidur. Saat makan, ibuku akan menumpuk makanan di piring Queen. Queen, sayang, makanlah. Kau terlalu kurus. Lalu dia akan menatapku tajam. Lihat dirimu. Kau sama sekali tidak merawatnya. Aku melihat aku menatap Queen, yang makan lebih banyak daripada aku, lalu menatap beberapa sayuran layu di mangkukku sendiri, dan bertanya-tanya apakah aku anak angkat. Tapi mimpi buruk yang sebenarnya datang ketika orang tuaku bersikeras agar kami mengundang bos Queen untuk makan malam sebagai ucapan terima kasih karena telah merawatnya dengan sangat baik. Darahku membeku. Mengundang bos Queen untuk makan malam? Bos Queen adalah Queen sendiri. Bagaimana kami bisa melakukannya? Aku tidak bisa hanya duduk di meja dan berkata, halo, kursi kosong. Terima kasih telah menjadi mentor yang hebat bagi Queen tersayang kami. Namun, Queen tidak terpengaruh. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Dan memang benar. Dia mengatur makan malam di salah satu restoran termewah di kota. Ketika aku dan orang tuaku tiba, Queen sudah ada di sana. Duduk di sebelahnya adalah seorang pria paruhbaya yang tampak terhormat. Tuan dan Nyonya Cole, Eden, Queen berdiri untuk memperkenalkannya. Ini Tuan Wallis, wakil presiden senior di perusahaan kami dan atasan langsungku. Aku menatap Tuan Wallis dan rahangku hampir jatuh ke lantai. Itu adalah ayah sahabatku, Kevin. Tuan Rodriguez, maksudku Wallis, memberiku kedipan mata yang halus, lalu menjabat tangan orang tuaku dengan ekspresi serius. Senang bertemu dengan Anda. Saya bos Queen, Richard Wallis. Aku hampir tersedak. Richard Wallis. Kevin, kau tidak mungkin bisa menemukan nama samaran yang lebih baik untuk ayahmu sendiri. Sepanjang makan malam, Tuan Rodriguez memberikan penampilan yang layak mendapatkan Oscar, mewujudkan sosok mentor yang sempurna dan suportif. Queen adalah tulang punggung departemen kami. Berbakat, pekerja keras, seorang pemimpin sejati. Eden adalah pria yang beruntung telah menemukannya. Orang tuaku benar-benar terpesona, mengangkat gelas mereka untuk Tuan Wallis. Berulang kali, aku memperhatikan Queen dan ayah Kevin berinteraksi dengan mudah dan lancar, dan merasa seperti berada di dunia paralel. Apakah mereka berdua keluarga yang sebenarnya di sini? Tepat ketika malam hampir berakhir, seorang tamu yang tidak diinginkan muncul. Mark Thompson. Apa yang dia lakukan di sini? Wah, lihat pesta yang meriah ini.
ini? Mark mencibir sambil memegang minuman. Pertemuan keluarga, Nyonya Davenport, dan Anda tidak mengundang saya. Dia melihat ayah Kevin di meja dan membeku. Tuan Rodriguez, apa yang Anda lakukan di sini? Tuan Rodriguez adalah CEO dari salah satu klien terbesar perusahaan kami. Mark mengenalnya. Dia terkejut sesaat, jelas tidak menyangka akan melihat wajah yang familiar. Ekspresi Quinn menjadi gelap. Ini dia, kita ketahuan. Oh, Mark, aku melewatkannya. Rodriguez berkata, pemulihannya seketika. Saya di sini malam ini dalam kapasitas saya sebagai bos Quinn, bertemu keluarganya. Mark semakin bingung. Bos, tapi memang begitu. Apakah ada masalah dengan saya menjadi bosnya? Mata Tuan Rodriguez menyipit dan aura otoritas yang tak salah lagi memenuhi udara. Mark langsung merasa kecewa. Tidak ada masalah sama sekali. Dia pergi dengan lesu, tetapi saya bisa melihat kecurigaan di matanya. Dia mendekati saya dan berbisik, kau punya pengaruh, Eden. Membuat Tuan Rodriguez sendiri ikut bermain. Mari kita lihat berapa lama kau bisa mempertahankan sandiwara ini. Perutku terasa tegang. Dia bertekad untuk membongkar rahasia kami. Setelah makan malam, kami mengantar orang tuaku dan Tuan Rodriguez pergi. Quinn dan aku berjalan melewati lobi hotel dalam diam. Kejadian nyaris celaka itu membuat kami berdua gelisah. Terima kasih, akhirnya kukatakan. Untuk apa? 4. Karena telah melakukan semua ini untukku, kataku, menatapnya. Mempekerjakan ayah Kevin pasti tidak murah. Tidak apa-apa, katanya datar. Aku tahu dia berbohong. Pria dengan kedudukan seperti dia tidak murah. Kami sampai di pintu masuk hotel hendak memanggil taksi ketika Mark Thompson muncul di depan kami lagi. Davenport Cole, katanya menghalangi jalan kami. Hentikan sandiwara ini. Kalian berdua bukan pasangan sungguhan, kan? Apakah itu urusanmu? Kata Quinn dingin. Tentu saja, suara Mark meninggi penuh emosi. Quinn, apa yang dia miliki yang tidak kumiliki? Mengapa kau memilih orang yang tidak penting ini daripada aku? Karena kau, kata Quinn, suaranya penuh penghinaan, membuatku jijik. Kata-kata itu menghantamnya seperti pukulan fisik. Wajahnya memerah. Phoenix, baiklah, kau suka, aku sangat menyukainya. Tiba-tiba dia mengeluarkan botol kecil dari sakunya, membuka tutupnya, dan menerjang ke arah Quinn. Jika aku tidak bisa memilikimu, tidak seorang pun bisa. Semuanya terjadi begitu cepat. Aku bahkan tidak berpikir. Tubuhku bergerak sendiri. Aku mendorong Quinn ke belakangku, melindunginya dengan tubuhku. Cairan dingin itu memercik ke seluruh punggungku. Bau kimia yang tajam memenuhi udara. Itu adalah penghapus riasan. Aku, Mark Thompson. Quinn. Mark menatap botol di tangannya, lalu menatapku, benar-benar bingung. Aku mengambil yang salah. Ini milik istriku. Aku mencoba mengambil. Dia tidak sempat menyelesaikan kalimatnya. Petugas keamanan hotel mengerumuninya dan menjatuhkannya ke tanah. Aku berdiri di sana, punggungku terasa anehnya bersih dan sedikit dingin. Quinn melangkah keluar dari belakangku, ekspresinya sulit dibaca. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku menggelengkan kepala, hanya merasa sangat segar. Dia melihat kemejaku yang basah kuyup, dan kemudian untuk pertama kalinya, tawa tulus yang tidak dipaksakan keluar dari bibirnya. Rasanya seperti menonton es gunung mencair di musim semi. Melihatnya tertawa, aku pun tak bisa menahan tawa. Dan pada saat itu, berdiri di luar hotel mewah, tercium samar-samar aroma air di ruang bawah tanahku. Semua kebohongan dan kepura-puraan seolah lenyap begitu saja. Setelah insiden penghapus riasan, Mark Thompson dipecat karena pelanggaran di tempat kerja dan menghilang dari hidup kami. Aku berhasil meyakinkan orang tuaku bahwa sebuah proyek mendesak membutuhkan perhatian penuhku dan mengirim mereka pulang. Hidup, tampaknya, kembali normal. Tapi Quinn dan aku sama-sama tahu bahwa beberapa hal telah berubah selamanya. Dia tidak pernah memindahkan barang-barangnya dari apartemenku. Dan aku, dalam kesepakatan diam-diam, tidak pernah memintanya untuk melakukannya. Kami melanjutkan hubungan hidup bersama kami yang aneh. Kami masih tidur di kamar terpisah, tetapi kami sarapan bersama di pagi hari. Kami pulang kerja dan menonton TV di sofa. Di akhir pekan, kami berbelanja bahan makanan bersama, berdebat tentang apa yang akan dimasak untuk makan malam seperti pasangan sungguhan. Aku merasa seperti benar-benar punya pacar. Suatu malam, perusahaan kami mengadakan jamuan makan untuk merayakan keberhasilan penyelesaian proyek besar. Semua orang bersemangat dan minuman mengalir deras. Aku dikerumuni beberapa kolega dan merasa sedikit mabuk. Quinn, sebagai direktur, tentu saja menjadi bintang acara. Dia mendapat banyak ucapan selamat dan rona merah samar mewarnai pipinya yang biasanya pucat. Setelah makan malam, semua orang ingin pergi ke bar karaoke. Aku menatap Quinn yang sedikit terhuyung-huyung dan mengambil keputusan. Dia terlalu banyak minum. Aku akan mengantarnya pulang. Aku menopangnya saat kami meninggalkan hotel. Udara malam yang dingin sepertinya langsung menerpanya dan dia terkulai lemas di pelukanku. Aromanya, campuran parfum ringan dan anggur yang biasa dipakainya, sangat memabukkan. Aku memakaikannya topi. Dalam perjalanan pulang, dia diam, kepalanya bersandar di bahuku seperti kucing jinak. Tanpa perisai profesionalnya, yang tersisa hanyalah seorang wanita yang lembut dan rentan. Aku memperhatikan wajahnya yang tertidur, bulu matanya yang panjang menaungi pipinya. Hatiku terasa seperti meleleh. Ketika kami sampai di apartemen, aku membantunya naik ke sofa. Quinn, bangun. Tidurlah di tempat tidur, katanya sambil membuka mulut. Matanya sayu, tatapannya tak fokus. Eden, gumamnya menyebut namaku. Ya, aku di sini. Kepalaku pusing. Aku ambilkan air untukmu. Aku hendak berdiri, tetapi dia meraih tanganku. Tangannya dingin, tetapi cengkeramannya sangat kuat. Jangan pergi, katanya. Aku duduk kembali. Dia memegang tanganku, tidak mengatakan apapun, hanya menatapku. Alkohol telah menghilangkan rasa dingin di matanya, menggantinya dengan sesuatu yang mempesona. Mulutku terasa kering. Jantungku berdebar kencang. Quinn, Eden, dia menyela perkataanku. Apakah kau menyukaiku? Boom. Kata-katanya bagaikan bom yang benar-benar menghancurkan kesadaranku. Apakah dia baru saja menanyakan itu padaku? Apakah dia mabuk atau ini sebuah ujian? Aku menatap
menatap matanya yang berkilauan dan merasa benar-benar terbuka seolah-olah dia bisa melihat setiap pikiran di kepalaku. Aku membuka mulutku, tetapi kata tidak mau keluar. Dia melihat ekspresi panikku dan senyum perlahan menyebar di wajahnya. Dia mendekat dan semakin dekat. Aku bisa mencium aroma anggur dari napasnya. Aku bisa melihat bayangan ketakutan terpancar di matanya. Pikiranku kosong. Aku lupa bergerak, lupa bernapas, lalu bibirnya dengan lembut menyentuh bibirku. Bibirnya lembut, dingin, dan terasa samar seperti anggur. Tom berdiri diam. Ciuman itu ringan dan singkat, seperti bulu yang menyentuh hatiku. Dan kemudian dia benar-benar tertidur lelap, meninggalkanku sendirian di sofa, terpaku sampai matahari terbit. Keesokan paginya, ketika dia bangun, dia bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Dia menggosok pelipisnya, mengerang karena mabuk. Bagaimana aku bisa berakhir tidur di sofa? Aku menatap wajahnya yang polos. Sejuta sindiran sarkastik mati di lidahku. Dia pasti melakukan ini dengan sengaja. Dia pasti mencium seorang pria lalu lari. Tak termaafkan. Aku sangat marah sehingga aku tidak berbicara dengannya sepanjang hari. Namun, malam itu, dia mengetuk pintu kamar tidurku seolah semuanya normal. Eden, bisakah kau keluar sebentar? Aku menghentakkan kaki ke ruang tamu. Dia berdiri di sana memegang sebuah buku kecil yang tampak resmi. Apa ini? Tanyaku. Akta kelahiranku, katanya, sambil meletakkannya di tanganku. Dan kartu jaminan sosialku. Aku, apa yang kau lakukan? Aku sudah mengeceknya, katanya, ekspresinya benar-benar serius. Hukum mengharuskan kedua pihak untuk menunjukkan identitas untuk mendapatkan surat nikah. Rahangku terasa terlepas dan jatuh ke lantai. Surat nikah? Ya, apalagi? Dia mengangkat alisnya. Ibuku, ibumu bertanya lagi di obrolan grup kemarin. Kapan kita akan mendapatkan surat nikah? Kapan pernikahannya? Kapan kita akan punya anak? Dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan riwayat obrolan dari istana kerajaan keluarga Cole. Memo suara ibuku yang semakin tajam ada di bagian atas. Lihat, orang-orang sudah berbicara, kata Quinn, sambil menyimpan ponselnya dan menyilangkan tangannya. Sebagai pihak yang terlibat, bukankah seharusnya kita memberi orang-orang apa yang mereka inginkan? Aku menatap wajahnya yang datar dan merasa seperti sedang bermimpi. Tapi ini semua palsu, kataku lemah. Oh, dia melangkah lebih dekat, menatapku langsung ke mata. Apakah ciuman semalam juga palsu? Wajahku memerah. Wajahnya memerah. Dia ingat. Aku terdiam. Ethan, tiba-tiba dia menghentikan tingkah main-mainnya, tatapannya menjadi sangat serius. Semua ini berawal dari kesalahan saat kau menambahkan aku ke obrolan itu, tapi sekarang aku ingin mengubah kesalahan itu menjadi keputusan yang benar. Apakah kau bersedia melakukan itu denganku? Aku menatapnya, pada cahaya yang menari di matanya, pada tatapan harapan dan kegugupan yang tulus di wajah cantiknya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dan pada saat itu, hatiku terasa penuh hingga hampir meledak. Semua keraguan, semua ketidakpastian lenyap. Aku mengangguk dengan tegas. Aku bersedia. Lalu aku masuk ke kamarku dan kembali dengan dokumenku sendiri. Kita juga butuh dokumenku. Quinn menatap kertas-kertas di tanganku, tercengang. Dan kemudian dia tersenyum. Senyum yang benar-benar cemerlang yang mengerutkan sudut matanya dan menerangi seluruh ruangan, lebih terang dari bintang manapun di langit. Keesokan harinya, kami berdiri di depan kantor panitera daerah. Bergandengan tangan, Quinn dan aku berjalan melewati pintu. Ketika kami keluar, kami masing-masing memiliki selembar kertas baru, akta nikah kami. Aku menatapnya, aku masih merasa seperti sedang bermimpi. Aku menikah dengan wanita yang pernah kuanggap sebagai iblis pribadiku. Quinn mengeluarkan ponselnya. Jepret. Dia memotret kami berdua sambil memegang sertifikat. Kemudian dia membuka obrolan grup yang sudah sangat familiar itu. Keluarga kerajaan Cole. Dia memposting foto itu. Sedetik kemudian, obrolan itu meledak. Pembayaran Venmo ibuku yang sangat besar diikuti dengan $9,99 plus pemberitahuan ucapan selamat dari bibi-bibiku membanjiri layar. Aku melihat ponselku, lalu ke istriku Quinn yang tersenyum di sampingku, dan aku menyadari bahwa kesalahan kecil itu, satu kesalahan bodoh itu, adalah hal paling beruntung yang pernah terjadi padaku. Tamat.